pagi, ketemu lagi dan dalam materi penataan event MICE pada bab 5 subbab C, yaitu tentang evaluasi tata panggung. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baiklah, pada subtema ini kita akan membicarakan tentang evaluasi tata panggung dengan tujuan pembelajaran bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan para peserta didik menguasai evaluasi tata panggung. Di dalam evaluasi sebuah event MICE, maka ada 3 hal di sini yang akan kita bahas, yaitu pendataan kebutuhan, evaluasi ruang konvensi, dan evaluasi lokasi dan fasilitas. Pendataan kebutuhan di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fasilitas konferensi atau atau fasilitas yang diperlukan dalam pameran. Kemudian untuk menu makanan kita harus berhubungan dengan catering. Kemudian untuk akomodasi dan juga ada beberapa hal yang lain yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, fasilitas konferensi. Dalam sebuah konferensi ataupun dalam sebuah event pameran, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, ukuran ruangan. Ruangannya cukup tidak untuk peserta, panitia, meeting point, kemudian juga perlu kita perhatikan untuk ruang pamerannya seperti apa. Kita harus memperhatikan ukuran setiap ruangan yang diperlukan ketika kita akan melaksanakan sebuah konferensi ataupun sebuah event pameran. Yang kedua adalah konfigurasi ruangan. Apakah dalam bentuk theater ataukah bentuk U, ruang rapat, ruang kelas, atau ruang terbuka? Kita harus menyesuaikan ruangan ini dengan tujuan yang kita angkat ketika kita mau membuat sebuah event. Kemudian persyaratan khusus, terutama jika terjadi pandemik suatu penyakit. Misalnya pada saat kita terjadi COVID kemarin, setiap kali kita akan mengadakan event, maka kita harus tes anti-COVID dulu atau tes yang menunjukkan bahwa kita terbebas dari COVID. Kemudian persyaratan peralatan audiovisual. Ini juga harus kita perhatikan mengingat tentang topik ataupun tema yang kita angkat dalam sebuah event yang akan kita laksanakan. Kemudian adakah peralatan tambahan untuk display, registrasi, head cable, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam fasilitas ini yaitu durasi dan jadwal konferensi. Terkadang untuk fasilitas konferensi durasinya perlu kita perhatikan karena mungkin kita menyewa tempat, menyewa fasilitas-fasilitas tertentu yang secara otomatis juga pasti akan menimbulkan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kemudian konsumsi, biasanya konsumsi ini kita berhubungan atau bekerja sama dengan catering. Kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kebutuhan sehari-hari, yang terutama yang berkaitan dengan sarapan. Biasanya untuk breakfast, para tamu sudah sekalian mereka breakfast kita gabung dengan di hotel. Tetapi jarang sebuah event yang menyediakan khusus untuk sarapan, kecuali itu sudah masuk dalam suatu paket yang dibeli oleh para peserta dan disediakan oleh panitia. Kemudian coffee break, kita juga perlu memperhatikan apakah coffee breaknya ini untuk pagi saja, sore saja, atau pagi dan sore. Kemudian juga kita perlu memperhatikan makan siang dan makan malam. Terutama dalam hal kebutuhan sehari-hari ini, apakah kita akan menyajikan dalam bentuk prasmanan atau mungkin sudah dalam bentuk makanan box. Nah, ini perlu kita perhatikan karena terkadang tema yang kita buat itu harus sesuai. Siapa yang kita undang? Ketika kita mengundangnya adalah para delegasi negara, maka kita menggunakan sistem yang lebih terhormat lagi.
Artinya dalam sistem yang tidak dalam bentuk nasi box, kemudian juga dalam bentuk snack box, bukan yang seperti itu ya. Kemudian apakah ada pesta pasca konferensi? Biasanya untuk konferensi ini biasanya setelah acara seminar atau conference itu para delegasi diberikan opsi atau pilihan apakah mau mengikuti tur atau tidak. Artinya kalau mereka sekaligus ikut tur, otomatis kita harus memperhatikan menu makanan yang akan kita sajikan pada saat pasca conference. Kemudian jumlah peserta, panitia, dan tim pendukung. Ini perlu kita perhatikan, terutama untuk security apabila lintas negara ya, perlu kita perhatikan secara saksama. Kemudian persyaratan khusus dalam hal catering ini yang perlu kita perhatikan adalah menu makanan untuk para delegasi, untuk para tamu, untuk panitia, dan peserta yang lainnya. Apakah ada syarat tertentu, misalnya harus makanan vegetarian, makanan yang rendah lemak, kemudian ada juga makanan yang halal dan non-halal, kemudian rendah garam atau juga rendah gula. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian menu spesial, apakah kita perlu menyediakan welcome drink atau juga kita perlu menyajikan menu makanan yang lain seperti gala dinner pada saat malam penghargaan. Jadi di sini dalam hal catering ini, di dalam menu makanan yang kita akan berikan kepada para audiens, pada para peserta, maka kita harus menyesuaikan dengan tema yang kita angkat dan siapa yang kita undang dalam event yang kita buat. Kemudian akomodasi. Di dalam akomodasi yang perlu kita perhatikan adalah jumlah dan jenis kamar yang dibutuhkan. Kemudian durasi tinggal untuk delegasi yang tiba lebih awal dan yang tersisa setelah conference ini juga perlu kita perhitungkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan kapan waktu check-in, kapan waktu check-out. Kemudian yang terakhir adalah rincian pengisian dan metode pembayaran. Dari secara total yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat suatu event, dalam sub akomodasi yang perlu kita perhatikan adalah jenis hotelnya juga kita perlu perhatikan, apakah hotelnya berbintang 1, 2, 3, 4, 5. Kita perlu memperhatikan itu. Dan semua yang kita list di dalam kebutuhan ini, dalam evaluasi ini akan berimbas kepada jumlah pengeluaran dan jumlah pemasukan yang akan kita dapatkan dalam satu kali event yang kita buat. Dan yang selanjutnya adalah line-line. Di sini adalah yang perlu kita perhatikan untuk line-line ini adalah fotografer handal. Kita memerlukan fotografer yang handal supaya hasil foto yang dihasilkan itu bagus, memiliki nilai artistik dan juga bisa berbicara. Artinya bahwa event yang kita buat ini memiliki makna ketika kita dokumentasikan. Kemudian fasilitas parkir kendaraan. Ini juga perlu kita perhatikan. Apakah parkirnya menjadi satu dengan hotel di mana tempat kita mengadakan event, atau mungkin dalam gor, atau mungkin kita menyewa tempat sendiri khusus untuk parkir. Ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian ada tim kreatif. Tim kreatif ini bekerja untuk mulai dari pendataan, kemudian membuat promosi, kemudian mencatat siapa saja yang akan ikut, kemudian siapa yang akan menjadi sponsorship. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian kegiatan pasca conference atau pasca pameran, misalnya ada post tour atau optional tour. Post tour biasanya dia include dalam biaya conference yang kita lakukan. Kalau optional tour, maka peserta conference atau peserta delegasi bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah souvenir khusus untuk pembicara, VIP atau delegasi, atau semua peserta yang ikut bisa mendapatkan souvenir yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Kemudian evaluasi ruang konvensi. Untuk ruang konvensi yang kita perhatikan adalah jumlah pesertanya. Apakah kita perlu menyewa satu ruangan saja atau lebih dari satu? Yang biasanya kalau kita lebih dari satu
satu ruangan, maka untuk konvensi ini atau untuk conference maka biasanya beda tema, beda topik, maka beda ruangan. Kemudian bentuk pengaturan tempat duduk perlu kita memperhatikannya, sesuaikan dengan jumlah pesertanya. Kemudian jenis dan jumlah equipment yang diperlukan, mic-nya butuh berapa, kursinya butuh berapa, kemudian AC-nya itu butuh banyak atau cukup dengan satu, dalam ruangan itu cukup satu saja, maka kita perlu perhatikan itu. Kemudian letaknya apa, perlu headset kabel, bendera, dan tempat refreshment break yang berada dalam ruang pertemuan atau sekitarnya. Biasanya jarak antara ruang conference dengan ruang makan itu tidak jauh, sehingga memudahkan para peserta untuk menikmati sajian yang sudah kita pesan. Kemudian kita juga perlu perhatikan jarak antar meja supaya ketika para peserta mengikuti acara conference atau acara pameran, maka mereka bisa duduk dengan santai atau juga mau menikmati alur yang kita buat itu senyaman mungkin, sehingga peserta ini merasa nyaman dan betah pada saat mengikuti acara yang kita selenggarakan. Berikut adalah semacam tabel untuk komponen ruang konferensi. Di sini ada kapasitas ruang conference, dinding pembatas ruangan, kemudian ukuran ruang pertemuan, dekorasi. Kalau ini sudah ada semua, tinggal kita checklist di sini. Kalau misalnya kurang atau masih belum lengkap, maka kita bisa menambahkan catatan-catatan khusus berada di sini. Nah, di sini kemudian ada evaluasi lokasi dan fasilitas. Yang perlu kita perhatikan adalah seperti yang sudah saya berikan pada video sebelumnya, bahwa di sini ada lokasi dekat dengan tempat penjemputan, fasilitas hiburan, misalnya mall, seperti itu ya. Jadi ketika conference sudah selesai, para peserta bisa jalan-jalan ke mall, belanja-belanja untuk oleh-oleh saudara family yang ada di rumah. Kemudian juga fasilitas audiovisual antara lain mikrofon, DVD facility, data proyektor, sound and lighting, dan sesuai dengan skala event. Kemudian juga perlu diperhatikan penataan panggung, evaluasi fasilitas catering, kemudian evaluasi jenis pelayanan dan tersedianya drugstore ataupun kesiapan duty manager. Jadi ini adalah evaluasi lokasi dan fasilitas yang akan kita laksanakan. Kita perlu membuat daftar apa saja yang diperlukan, lokasinya seperti apa, sehingga pada saat kita melaksanakan kegiatan pameran ataupun conference, maka bisa dilaksanakan dengan baik dan juga pesertanya banyak yang ikut. Baiklah, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Semoga kalian senantiasa bahagia dan sehat selalu. Bye!